waktu dan kesempatan untuk malam hari ini. Biarpun saat malam hari ini kita tidak seberapa, tetapi kita percaya bahwa kuasa Allah tidak pernah berkurang buat kita. Amin. Kuasa Allah akan penuh buat kita di tempat ini. Kita akan belajar dari ayat firman Tuhan. Kaum Bapak Ibu Saudara Tuhan, ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Firman Tuhan malam hari ini sangat panjang ya. Ada beberapa ayat dan kita harus baca secara penuh agar pemahaman kita tidak separuh-separuh dan kita boleh mengerti apa arti firman Tuhan, apa kehendak Tuhan dari firman-Nya yang boleh kita dengarkan. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai 21. Kita sudah menemukan, amin. Kita akan baca ayat firman Tuhan dengan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga dengan perikopnya orang kaya yang bodoh. Dalam hitungan yang ketiga 1, 2, 3. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan ini jika kita boleh dengarkan di ayatnya yang pertama, ya, bercerita tentang seseorang yang bertanya, yang berkata kepada Yesus, ya, ini mengenai harta warisan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Berbagi warisan, ya. Kalau di adat istiadat kita orang Batak, warisan ini kadang menjadi sumber dari segala sesuatu yang tidak Tuhan inginkan. Ya, kita boleh melihat banyak perkara. Bahkan semasa hidup daripada orang tuanya, anak-anaknya boleh takut. Tetapi sepeninggal daripada orang tuanya, jika berbicara mengenai harta warisan, bisa-bisa anak-anak daripada orang tua yang sudah meninggal ini akan berperkara. Bahkan ada yang sampai ke pengadilan, ya, hanya mengenai harta warisan. Boleh dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, kita lebih berhati-hati lagi, ya, jika berbicara dengan harta warisan. Bahkan dikatakan, bahkan orang yang sudah melimpah kehidupannya, ya, jika berbicara dengan warisan, dia pasti tidak ada seorang pun yang tidak mau, ya, karena ini warisan. Dikatakan bahwa warisan itu boleh kita terima dengan cuma-cuma karena itu bukan hasil keringat kita, ya. Saya boleh bersaksi, saudaraku, beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, ya, dalam
keluarga kami ada 4 bersaudara, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Saya laki-laki yang paling bungsu dan 1 perempuan di bawah saya, ya. 2 tahun 3 tahun yang lalu abang-abang saya menelepon ngui jurang mulut kopang saya jaga gigian partai lagi juga sudah sedia sudah juga gini tidak, ya. Kau mau apa yang Tuhan? Saya mendengar perkataan ini, bahkan sekarang saya merinding mendengar perkataan. Saya katakan kepada abang-abang saya, mama masih hidup saja pun kalian sudah berbicara mengenai harta warisan, ya. Apa yang sudah kita perbuat kepada orang tua, ya. Saya berkata kepada abang-abang saya, karena saya tahu jelas bagaimana mereka memulai hidup keluarga mereka dengan bantuan daripada orang tua, ya. Saya lihat jelas. Mulu dahulu main harap anak dari muda dari tua itu sida, bukan keluar awal, ya. Tetapi saya berkata kepada mereka, awal tu anak tua dan sampai masa dari tua, tak dokon artan dari tua naik duduk dan, ya. Tetapi apa yang sudah mereka terima daripada orang tua dibanding dengan apa yang sudah mereka perbuat, mungkin itu saja, ya. Bahkan dikatakan dalam ayatnya yang ke-14, ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, yang ke-16 maksud saya, ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, ya. Ketamakan, kau apa yang oleh Tuhan? Ketamakan dalam bahasa Yunani disebutkan pleonexia, ya. Pleonexia yang artinya kehausan untuk memiliki lebih banyak, ya. Makanya dikatakan dalam ayat firman Tuhan, bahkan yang hidupnya sudah melimpah sekalipun tidak tertutup kemungkinan ketamakan juga akan, ya. Bahkan ayat firman Tuhan tidak melarang untuk seseorang melimpah kaya, tidak dilarang, ya. Karena kita boleh melihat juga beberapa sosok, beberapa figur yang ada di dalam Alkitab merupakan orang-orang yang kaya, ya. Kita mengetahui bagaimana Abraham, kita mengetahui bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, ya. Bahkan kita boleh beberapa kali kita boleh membaca mengenai Ayub, ya. Dikatakan Ayub adalah orang terkaya di daerahnya pada saat itu. Tetapi yang perlu kita waspadai dikatakan oleh ayat firman Tuhan, waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan tidak tertutup kemungkinan ini akan boleh terjadi kepada siapapun, ya. Yang kaya bahkan yang miskin sekalipun ini boleh terjadi, ya. Karena sifat daripada manusia dikatakan tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki, ya. Kehausan untuk memiliki lebih banyak itu arti daripada ketamakan tadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa, dikatakan dalam yang berikutnya, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Bapak sudah diingatkan oleh ayat firman Tuhan bahwa apapun yang kita miliki, yang saat ini, kita jangan tergantung kepada berkat yang sudah kita terima, tapi dikatakan oleh ayat firman Tuhan, mari kita cari sumber berkat itu sendiri, ya. Jangan kita mau terima berkatnya, tetapi kita tidak peduli dengan siapa yang memberikan berkat itu kepada kita. Firman Tuhan mengatakan hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan, ya. Tetapi dalam istilah dunia dikatakan, ya, di bahasa Batak itu pun hepeng mengatur portibio. Ya mungkin secara logika manusia ini bisa diterima, ya, karena segala sesuatu harus membutuhkan duit, ya, membutuhkan uang. Tetapi apa yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan, kita jangan tergantung kepada harta itu, kepada apa yang kita miliki. Karena di lain ayat firman Tuhan juga dikatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu juga berada, ya. Tetapi apa hal yang mau kita ketahui, kaum Bapak yang sudah Tuhan,
daripada kekayaan itu sendiri. Kekayaan dikatakan yang pertama, kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya. Mulu boido dituhur kebahagiaan. Mulu na paling bahagia, yang paling bahagia orang di dunia ini adalah orang-orang kaya. Ya. Karena mereka memiliki duit. Jika kebahagiaan itu sendiri bisa dibeli dengan uang. Tetapi kita belum melihat kaum Bapak yang sekalian Tuhan. Ya. Mungkin bahwa kemudian mau pena morai bahwa mau binyere mau baru lo katus tuh kalau memikir harta, darah tinggi, ya karena kebahagiaan itu sendiri tidak dapat dibeli dengan apa yang kita miliki. Bahkan dikatakan kekayaan tidak dapat membeli kehidupan dan kematian. Ya, ini diingatkan dari ayat firman Tuhan bahwa kehidupan dan kematian tidak dapat dibeli oleh kekayaan yang kita miliki. Kita lihat ayat firman Tuhan di dalam 1 Samuel ayatnya yang kedua. 1 Samuel ayatnya yang kedua. Pasal yang kedua maksud kami. 1 Samuel pasal yang kedua ayatnya yang ke-6. Ya, salah seorang boleh bacakan buat kita. 1 Samuel ayat 2. Pasal yang kedua ayat yang ke-6. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Dia menurunkan dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Jadi kita lihat kaum Bapak Israel Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menghidupkan, bahkan yang mematikan. Bahwa kehidupan dan kematian itu berasal daripada Tuhan. Maka apapun yang kita miliki itu tidak dapat membeli kehidupan itu sendiri kaum Bapak Israel. Bahwa pastikan segala sesuatunya dalam hidup kita itu bergantung kepada Tuhan. Ya. Apa yang kita mulai alami saat ini mungkin 5 menit kemudian itu akan berubah, kita tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Bahkan yang ketiga dikatakan kekayaan tidak dapat membeli keselamatan. Ya. Keselamatan kita tahu keselamatan itu sendiri. Kita baca dalam ayat firman Tuhan Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Kami akan bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dikatakan dari ayat firman Tuhan kepada Tuhan bahwa keselamatan yang boleh kita terima itu bukan hasil jerih payah. Itu bukan hasil apa yang kita perbuat, tetapi dikatakan ayat firman Tuhan, keselamatan yang kita terima itu oleh karena iman kita dan pemberian daripada Allah pada setiap kita. Kita tahu dalam ayat firman Tuhan juga dikatakan bahwa kekayaan itu sesuatu yang tidak tentu, ya. Dikatakan sesuatu yang tidak tentu. Bahwa apapun yang kita miliki saat ini, ya mungkin kita banyak melihat juga di dalam dunia ini, banyak orang-orang yang bangkrut, ya. Pada dasarnya mereka awal memiliki kekayaan, tetapi di dalam perjalanan hidupnya dia bisa bangkrut dalam Kristus Tuhan. Bahwa dikatakan dalam ayat firman Tuhan bahwa kekayaan itu tidak tentu, tetapi hanya kepada Allah segala sesuatu yang boleh ditentukan dalam kehidupan kita. Kita baca ayat firman Tuhan dalam Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-19. Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-19. Ada yang bisa bacakan buat kita? Peringatkanlah
Berikanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Puji Tuhan. Ya, ayat firman Tuhan mengingatkan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka tidak tinggi hati. Tidak ada yang dapat kita tinggikan, tidak ada yang dapat kita sombongkan ke Bapak Ibu Tuhan. Ayat firman Tuhan berkata, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Tuhan, biarlah kita senantiasa mengumpulkan harta di surga. Bahkan dikatakan dalam ayat firman Tuhan tadi, demikianlah kehidupan orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kehidupannya di masa depan, yaitu kehidupan surga. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita, ya, mari kita senantiasa mengumpulkan, ya, lewat perbuatan-perbuatan kita, lewat kebajikan, lewat perbuatan baik kita. Itu dikatakan menjadi dasar kehidupan kita di dalam surga. Kita senantiasa, dikatakan dalam ayat firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepada. Jadi mari kita senantiasa boleh dekat kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, tidak berpengharapan dengan kemampuan kita, tidak berpengharapan dengan apa yang kita miliki saat ini, tapi senantiasa kita berpengharapan kepada Tuhan. Karena dari Tuhan segala sumber kehidupan yang boleh kita nikmati dikatakan oleh ayat firman Tuhan. Saat malam hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan, agar kita senantiasa tidak terfokus hanya untuk harta yang ada di dalam dunia, tapi mari kita fokus untuk mengumpulkan harta yang ada di dalam surga. Kita tahu bahwa apapun yang kita perbuat, jika itu guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, itu akan tercatat di buku kehidupan, itu akan tercatat di surga. Itulah sebagai satu dasar kita mengumpulkan kekayaan dalam surga untuk bekal kita hidup di masa depan, di dalam kita bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, firman Tuhan yang sangat singkat. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan kita, mengajari kita, agar kita senantiasa boleh berpengharapan hanya kepada Tuhan. Haleluya.